Amburadul di sprint race tapi bisa menang saat balapan. Itulah Max Verstappen yang memastikan kemenangan ke-9-nya musim ini pada GP Qatar dini hari tadi. Ini adalah kemenangan pertama Verstappen di sirkuit dengan kondisi kering semenjak GP Spanyol atau 5 bulan yang lalu. Kemenangannya tersebut datang sejujurnya dengan cara yang sedikit tidak terduga karena Red Bull sangatlah keteteran pada sesi latihan bebas dan sprint. Tapi berkat perubahan besar-besaran yang mereka lakukan terhadap settingan serta konfigurasi mobil, berhasil membuat karakteristik RB20 kembali lebih bersahabat dan kemudian dieksekusi dengan sempurna oleh Max Verstappen. Tim juga patut berterima kasih kepada Sergio Perez karena eksperimennya di sprint race dengan ganti settingan suspensi dan sayap depan sangat membantu dalam perubahan setup di mobil Red Bull. Verstappen yang sempat terkena hukuman penalti konyol turun satu grid yang membatalkan pole positionnya berhasil melampiaskan kekesalannya dengan langsung mencuri posisi pimpinan balapan selepas start dari George Russell. Setelah itu, Verstappen yang terus-menerus dapat tekanan dari Lando Norris menunjukkan kelasnya dengan tetap konsisten untuk melaju tanpa kesalahan meski hadapi restart safety car sebanyak 3 kali. Kemenangan tersebut ia gambarkan sebagai balasan dendam atau pelampiasan kemarahan terhadap penalti konyol yang diberikan FIA setelah kualifikasi, terutama kepada George Russell yang dianggap memanas-manasi Race Stewards untuk menjegalnya dengan hukuman penalti supaya dapat pole position. Russell sendiri di race kemarin di lap pertama saja sudah turun ke posisi ketiga usai disalip Verstappen dan Norris. Pit stopnya berantakan karena bermasalah dengan ban belakang kanan yang macet. Itu pun setelah exit, dia malah tertahan cukup lama di belakang Fernando Alonso. Alhasil, Russell kehilangan 2 posisi sekaligus dari Charles Leclerc dan Oscar Piastri yang bisa kunci podium kedua serta ketiga secara berurutan. Kemenangan Verstappen memanglah epik, tapi pusat perhatian fans kemarin lagi-lagi tertuju pada FIA dengan hukuman-hukuman penaltinya yang kembali dipertanyakan konsistensinya. Itu karena secara total sepanjang akhir pekan GP Qatar kemarin, FIA mengeluarkan 8 penalti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pembalap. Beberapa di antaranya mungkin sudah tepat, namun ada juga beberapa yang dipertanyakan dan memancing perdebatan di antara para fans. Setidaknya ada 3 penalti yang jadi banyak bahan perbincangan setelah GP Qatar kemarin. Pertama, tentu hukuman tidak biasa yang diberikan kepada Max Verstappen, yaitu turun satu grid dan membuatnya kehilangan pole position dari George Russell. Di akhir sesi Q3, Verstappen nampak seperti menghalangi mobil Russell, padahal keduanya sedang sama-sama melakukan cooldown lap. Kami awalnya berpikir, jika kejadian itu tidak akan diinvestigasi atau mentok-mentok peringatan saja, karena mereka berdua tidak lakukan hot lap, dan tidak ada yang dirugikan secara catatan waktu. Namun ternyata Race Stewards memutuskan untuk menginvestigasinya setelah kualifikasi dan memberikan Verstappen hukuman turun satu grid. Apa alasannya? Yang diperkirakan FIA di sini bukanlah soal Verstappen yang menghalangi Russell, tapi dia dituduh mengemudikan mobilnya terlalu lambat. Verstappen terbukti melaju lebih lambat dari batas waktu minimal yang ditentukan oleh FIA ketika kualifikasi. Tapi dia melaju lambat karena memberikan jalan kepada Lando Norris dan Fernando Alonso. Namun Race Stewards secara subjektif masih menilai jika Verstappen tak punya alasan valid kenapa harus melaju lambat di racing line ketika Russell datang di belakangnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Menurut FIA, normalnya Verstappen dihukum turun 3 grid, tapi karena Russell bisa mencegah insiden terjadi dan dia tidak dalam kondisi hot lap, maka hukuman dikurangi jadi turun 1 grid saja. Ada 2 permasalahan dalam hukuman tersebut. Pertama, dalam sejarahnya, belum ada pembalap yang dihukum penalti karena melanggar waktu minimum kualifikasi dan maksimal hanya peringatan sejauh ini. Alasannya sama seperti Max kemarin, yaitu melambat untuk beri jalan ke mobil lawan. Kedua, Race Stewards cukup subjektif dalam menilai jika Verstappen melambat tanpa alasan yang jelas, padahal tujuannya adalah untuk memberikan jalan ke Norris serta Alonso. Padahal sudah ada batas yang jelas dari regulasi waktu minimum, yang selama ini yang melanggar cuma diberi peringatan. Tapi subjektivitas Race Stewards membuat penerapan penalti Verstappen seperti dibuat-buat. Apalagi penalti turun satu grid itu sangatlah langka, dan terakhir kali diterapkan pada GP Jerman 2016, di mana Nico Hülkenberg salah pakai set ban saat kualifikasi. Kami tidak mau menilai Russell yang banyak pihak menduganya sengaja mencari-cari penalti, tapi mau bagaimanapun kondisinya, selama dia tidak dirugikan dari catatan waktu di lap yang sama, maka itu bukanlah sesuatu yang harus ditindak tegas oleh Race Stewards. Race Stewards ingin memberikan presiden dengan penalti satu grid ini, tapi presiden tidak seharusnya diberikan seenak udel ketika musim masih berjalan serta tanpa pemberitahuan jika aturan akan lebih tegas sebelumnya. Penalti yang konyol dan seharusnya bisa dihindari oleh kedua pembalap yang bersangkutan.
Penalti kedua yang kontroversi tentu Lando Norris yang dihukum 10 detik stop and go karena gagal melambatkan mobil saat double wave yellow saat spion mobil Albon terlepas di lurusan dekat pit exit. Norris tetap tancap gas dan memangkas gap dengan Verstappen sebesar setengah detik, yang mana itu langsung diketahui oleh Verstappen yang sempat kurangi gas saat melihat bendera kuning dan langsung melaporkannya kepada tim untuk diteruskan ke race stewards. Norris sendiri mengaku kurang awas dengan keberadaan double yellow yang tiba-tiba saja muncul di lurusan dan mengira itu cuma bendera kuning biasa saja. Bendera kuning jika cuma satu yang berkibar, maka pembalap boleh melintas tanpa kurangi kecepatan. Sementara double yellow, pembalap harus kurangi kecepatan dan waspada terhadap kondisi sirkuit. Jelas jika itu adalah kesalahan Norris yang kurang awas dan ia pantas mendapatkan penalti. Tapi yang jadi perdebatan adalah hukuman penaltinya langsung diberi hukuman skakmat berupa 10 detik stop and go. 10 detik stop and go berbeda dari 10 detik biasa karena pembalap harus masuk pit dan berhenti selama 10 detik di boxnya tanpa boleh melakukan pergantian ban. Yang artinya akumulasi penalti stop and go bisa mencapai 36 detik jika ditotal dengan panjang pit lane. Apesnya bagi Norris, hukuman itu baru diberikan selepas safety car yang menyebabkannya langsung terjun bebas ke urutan terakhir dan untungnya masih bisa finish di posisi 10 serta raih fastest lap. Hukuman penalti yang sangat berat tersebut sebenarnya sudah pernah diterapkan untuk kasus yang sama pada GP Austria 2021 ketika Nicolas Latifi dan Nikita Mazepin dihukum 10 detik stop and go karena tidak lambatkan mobil saat double yellow. Jadi secara hukuman meskipun sangat berat, tapi setidaknya sudah ada preseden di masa lalu dan memang jika sudah berurusan dengan keselamatan, race stewards tidak main-main dalam memberikan penalti. Tapi di saat yang sama, FIA patut dipertanyakan karena apa gunanya mengeluarkan double yellow jika satu lap setelahnya langsung green flag lagi tanpa tindakan yang jelas. Oleh karena itu, McLaren merasa dimain-mainkan oleh FIA yang tidak melihat kondisi secara spesifik perihal penalti Norris dengan bendera kuning yang ambigu. Padahal mereka bisa melakukan virtual safety car untuk mengambil spion Albon yang lepas tersebut supaya tidak terlindas hancur oleh Valtteri Bottas beberapa lap setelah itu. Serpian spion yang hancur itu kemudian timbulkan efek berantai dengan pecahnya ban mobil Lewis Hamilton dan Carlos Sainz yang kemudian barulah race director keluarkan safety car. Terakhir adalah kenapa Hamilton yang melanggar batas kecepatan di pit lane dihukum penalti drive-thru dan bukan penalti 5 detik seperti biasanya. Padahal sebelum-sebelum ini penalti pelanggaran speed limit mentok cuma 5 detik. Itu karena Hamilton melanggar batas kecepatan lebih dari 10 km per jam. Pit limit di Qatar kemarin adalah 80 km per jam, sedangkan Hamilton melaju sebesar 92,5 km per jam karena kesulitan kendalikan mobilnya yang kena puncture. Itu sebabkan Hamilton diberikan hukuman yang lebih berat, yaitu drive-thru di pit lane. Dan ternyata hukuman dengan kasus yang sama juga ia terima di GP Miami musim ini. Dari keseluruhan 8 penalti tersebut, menurut kami yang bermasalah cuma penalti Verstappen saja, sedangkan sisanya cukup fair meskipun untuk kasus Norris memang tidak sesuai dengan tindakan FIA yang terlambat bertindak untuk ambil spion Albon. Race stewards di GP Qatar berusaha untuk menerapkan presiden baru yang tegas kepada para pembalap dan dengan batasan yang jelas. Tapi masalahnya, ketika itu dilakukan saat musim masih berjalan dan secara mendadak, problem utamanya adalah konsistensi untuk kedepannya seperti apa. Oke, beralih dari huru-hara penalti, ada Alpine yang lagi-lagi tampilkan performa impresif dengan Pierre Gasly yang selesaikan balapan di posisi kelima untuk raup 10 poin tambahan dan kembali geser Haas dari posisi 6 konstruktor. Gasly yang lakukan strategi golong mendapat rejeki nomplok dengan safety car dan manfaatkan pit stop gratisan untuk bisa lompat ke barisan 5 besar. Ia berhasil menahan tekanan dari Carlos Sainz dan tuntaskan misi untuk finish di posisi kelima. Fernando Alonso layak diapresiasi karena dengan mobil yang sangat bermasalah dan kekurangan top speed, dia bisa membawa traktor hijau tersebut ke barisan 10 besar dengan finish di posisi ke-7. Padahal di awal balapan, dia yang start dari posisi 8 sempat melorot ke posisi 12 dan berkat safety car, serta strategi berani dengan pit stop 3 kali, membuat Alonso kembali ke barisan 10 besar. Bintang di Qatar kemarin tentu adalah Sauber, yang akhirnya sukses cetak poin perdananya musim ini lewat Zhou Guanyu yang finish di posisi ke-8. Performa Sauber yang meningkat semenjak upgrade di GP Amerika dan Las Vegas berhasil membawa pembalapnya lebih kompetitif, di mana duet Bottas dan Zhou sukses tembus ke sesi Q2. Zhou sendiri saat race juga tampil sangat oke, dengan mampu bersaing dengan Racing Bulls dan konsisten di papan tengah.
Usaha itu terbayar dengan safety car yang datang di saat yang tepat dan eksekusi pit stop yang ciamik membuat Zhou mampu finish di posisi ke-8 untuk persembahkan 4 poin perdana Sauber musim ini, sekaligus perpisahan manis baginya. Uniknya, terakhir kali Sauber cetak poin juga terjadi di GP Qatar tahun lalu. Sementara di posisi 9 ada Kevin Magnussen dan disusul oleh Lando Norris di belakangnya. Dengan hasil ini, jarak poin McLaren dan Ferrari terpangkas jadi 21 poin, dan perebutan gelar konstruktor akan lanjut sampai ronde pamungkas GP Abu Dhabi pekan ini. Sementara Red Bull dipastikan gagal meraih gelar konstruktor, dan bahkan terancam cuma bisa finish di posisi ketiga klasemen, meskipun mengkoleksi kemenangan terbanyak bersama Max Verstappen. Jadi, apa momen favorit kalian di Qatar kemarin? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.